Bismillah. Banyak yang bertanya, mengapa dalam video saya yang sebelumnya saya banyak menyampaikan kepada kita semua untuk banyak berpikir menggunakan akal sehat kita. Mari kita kembalikan rujukan kita kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena hanya ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dirubah dan dirusak oleh Dajjal laknatullah alaih. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 1, 2, 3. Kemudian Allah wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam ayat tersebut di atas, Allah memberikan perintah kepada kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah telah menjamin bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang lurus dan tidak mempersekutukan Allah. Mengapa Allah menjamin Nabi Ibrahim alaihissalam seperti demikian? Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 76, 77 dan 78. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala Ibrahim melihat bulan terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Allah tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, Ibrahim berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dari 3 ayat dalam Al-Quran tersebut, kita bisa melihat dengan jelas, dengan sangat terang benderang, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan akal sehat beliau alaihissalam dalam perjalanan beliau alaihissalam untuk mencari kebenaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kalian semua menggunakan akal sehat kalian untuk mencari kebenaran, maka Allah selalu ada untuk menolong kalian, menolong kita semua. Karena berpikir dengan akal sehat kita adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44, maka tidakkah kamu berpikir? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Allah kepadamu supaya kamu berpikir. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 266, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Allah kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Dan masih sangat banyak dalam Al-Quran perintah Allah kepada kita untuk berpikir. Tetapi untuk mendapatkan akal yang sehat, maka kita harus bekerja keras untuk membersihkan hati. Karena hanya dengan hati yang bersih didapatkan akal yang sehat. Sebaliknya, kalau hati kita kotor, maka menghasilkan akal yang tumpul, akal yang mengikuti hawa nafsunya, menyimpang dari jalan kebenaran. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 5, ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut kita bisa melihat dengan jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki hati yang bersih, hati yang terus-menerus dalam cahaya kebenaran sehingga menghasilkan akal yang sehat. Dari hati yang bersih, akal yang sehat menghasilkan seorang hamba Allah yang tidak lagi mengikuti hawa nafsunya tetapi hanya mengikuti kehendak Allah saja. Dari hati yang bersih, akal yang sehat menghasilkan seorang hamba yang tunduk patuh kepada Allah, menghasilkan keimanan yang benar kepada Allah. Dan bagi kita semua yang bukan Rasul dan bukan Nabi, untuk mendapatkan hati yang bersih dan akal yang sehat hanya dengan bertobat. Bertobat itu kedengarannya perkara yang mudah, tapi bertobat itu sebenarnya adalah perkara yang sulit. Karena bertobat yang sesungguhnya itu merusak harga diri, merusak kehormatan kita, kita injak hawa nafsu kita injak ego kita. Kita benar-benar pasrah di hadapan Allah, kita sungguh-sungguh mengaku kepada Allah kalau kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa.
Kita tidak punya apa-apa dan kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya manusia yang zolim dan bodoh, yang berasal dari air mani yang hina, yang terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Bertobat itu akan menjadi perkara yang sulit karena kita sudah terbiasa untuk tidak bertobat. Yang kita kejar adalah amal ibadah kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal ibadah yang kotor, beramal dan beribadah tapi penuh dengan kesombongan, keangkuhan dan meremehkan orang lain. Iblis laknatullah alaih di langit pertama beribadah selama 10.000 tahun, di langit kedua beribadah selama 10.000 tahun, maka sampai di langit ketujuh iblis telah beribadah selama 70.000 tahun. Tapi ketika sampai beribadah 70.000 tahun, turun perintah Allah SWT kepada iblis laknatullah alaih untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis menolak. Iblis menjadi terlaknat dan terusir. Ibadahnya selama 70.000 tahun hanya menjadi serpihan debu yang sia-sia. Mengapa ibadah 70.000 tahun tidak menjadi kebaikan untuk iblis laknatullah alaih? Karena iblis hanya mengerjakan amal ibadah, tapi iblis tidak mengerjakan bertobat. Iblis mengerjakan dosa sembunyi-sembunyi, yaitu dosa masturbasi. Dosa yang dikerjakan sembunyi-sembunyi itulah yang sebabkan lepasnya iman. Karena dosa sembunyi-sembunyi dikerjakan sebagai tanda orang itu tidak takut kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang hanya mengejar amal ibadah saja digelincirkan oleh iblis laknatullah alaih dengan dosa onani, dosa masturbasi, dosa zina. Onani dan masturbasi itulah akar dosa. Dan kebohongan Dajjal laknatullah alaih dengan membuat keterangan-keterangan palsu. Kalau kita zikir tertentu 100 kali, maka dosa kita akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan palsu yang dibuat oleh Dajjal laknatullah alaih. Dengan fadilah-fadilah palsu yang menjadikan orang tidak mau bertobat karena merasa dengan amal ibadah palsu itu dosanya sudah diampuni, yang akhirnya menjadikan manusia yang tidak takut kepada Allah, yang akhirnya menjadikan manusia yang sombong karena merasa dirinya sudah baik, orang lain yang banyak dosa. Inilah tipuan Dajjal laknatullah alaih di akhir zaman, yaitu dengan menjadikan orang sebagai ahli ibadah, menjadikan manusia yang sempurna kesombongannya. Sehingga begitu Nabi Isa alaihissalam datang untuk mengajak seluruh umat manusia untuk kembali tunduk patuh kepada Allah SWT, untuk bertobat kepada Allah SWT, maka mereka tidak akan tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan menentang dan melawan kepada Nabi Isa alaihissalam. Inilah akhir zaman, inilah pertarungan terakhir, pertarungan antara Nabi Isa alaihissalam melawan Dajjal laknatullah alaih. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak sombong dan tidak celaka. Maka orang-orang yang tidak sombong, yang mau bertobat, yang mau mengaku dirinya banyak dosa, yang mau mengaku dirinya kotor berlumur dosa, yang akan menjadi golongan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan orang-orang yang sombong akan menjadi penyembah Dajjal laknatullah alaih. Mereka akan celaka di dunia sampai di akhirat. Sekali lagi saya ingatkan, yang paling penting Allah ingin seseorang mengaku kepada Allah bahwa dia banyak dosa. Allah ingin seseorang merasa dalam hati bahwa dia banyak melakukan kesalahan dan dosa. Karena dosa yang sangat besar di sisi Allah adalah ketika seseorang merasa tidak punya dosa.